Kejahatan tidak pernah merubah pribadi kasih itu. Kalau kasih yang saudara miliki masih bisa berubah karena kejahatan orang lain dalam hidup saudara, artinya orang itu masih mengontrol kehidupan saudara, betul? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Apakah semua kejahatan yang pernah terjadi selama ini, yang dilakukan orang-orang dekat saudara, membuat karakter saudara berubah? Good morning, selamat pagi. Suaranya kurang kedengaran. Saudara, saya ingin menyapa saudara semua dengan penuh sukacita. Ya. Saya percaya hari ini Tuhan memberikan berkat yang khusus buat kita. Saya juga mau menyapa semua jemaat global kita yang ada di seluruh dunia. Para YouTube subscribers yang selalu setia mengikuti channel kebaktian kita. Saudara, saya percaya bahwa seperti yang tadi Riman katakan, hidup ini suatu anugerah. Amin. Satu kasih karunia, di mana sementara yang lain sudah nggak sempat lagi hidup, pada hari ini kita masih dikasih nafas sama Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Membalas yang Jahat dengan yang Baik. Saya percaya kita semua tidak ada yang pernah berharap mendapat kesulitan atau masalah. Thank you Elkana. Gak ada yang mengharapkan punya masalah atau kesulitan. Tapi saya percaya ketika masalah itu ada, ketika kesulitan itu ada, instead of itu satu beban yang berat, tapi sesungguhnya masalah itu bisa membawa kebaikan buat kita. Yaitu apa? Melalui masalah-masalah atau kesulitan yang kita hadapi, kita diberi kesempatan mengenali karakter orang di sekitar kita. Itu sebabnya ada yang berkata masalah itu merupakan satu alat untuk menguji karakter orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka itu baik atau jahat, sungguh-sungguh setia atau jadi pengkhianat. Mereka itu betul-betul teman ataupun lawan. Ya. Nah ini pun juga terjadi pada Yesus ketika dia makan Paskah bersama murid-muridnya, lalu dilanjutkan ketika dia berdoa di Getsemani. Nah drama yang paling menyakitkan ketika karakter murid-muridnya ini terbuka aslinya. Ketika secara moral Yesus butuh dukungan mereka, karena ia akan dikhianati, diserahkan dan dibunuh. Tapi ternyata mereka menunjukkan fakta yang tidak seperti diharapkan. Ketika makan Paskah, kita masih ingat waktu saya khotbah 2 minggu yang lalu, dia bilang kepada murid-muridnya bahwa salah seorang dari kamu akan mengkhianati aku. Dan bagaimana respon murid-muridnya? Saya masih ingat. Bukan aku ya Tuhan. Betul ya? Saudara ingat itu ya. Bukan aku ya Tuhan. Markus 14 ayat 19. Murid-muridnya yang hidup bersama dia 3,5 tahun, saudara. Ya. Mereka tidak peduli pada apa yang terjadi pada Yesus. Tidak peduli kesulitannya. Tidak peduli Yesus mau dikhianati atau mau dibunuh. Yang penting bukan aku ya Tuhan. Yang penting bukan mereka yang berkhianat. Yang penting bukan mereka yang jahat. Enggak peduli Yesus mau ngalamin apa saja, mereka enggak peduli. Yang penting gua selamat, kira-kira begitu ya. Saya enggak jahat. Ya. Ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja. Tapi apa yang terjadi? Sampai 3 kali Yesus bolak-balik mendatangi mereka dan kedapatan mereka sedang apa? Tidur. Ini menunjukkan fakta bahwa mereka juga nggak peduli apa yang sedang terjadi.
Keringat Yesus bercucuran seperti darah, nggak peduli mereka. Yang penting mereka ngantuk, ya mereka tidur aja gitu ya. Nah, ada yang lebih menarik lagi yang perlu kita pelajari dan perlu kita bahas pagi hari ini, yaitu apa sikap dan tindakan Yesus dalam menghadapi drama kehidupan yang menyakitkan seperti ini. Ya. Sikap dan tindakan Yesus ini akan memberikan teladan yang baik kepada kita. Mengapa? Karena kita pun kadang dalam hidup di masa kini, kita pun juga bisa mengalami drama yang menyakitkan dalam kehidupan ini. Amin. Karena itu sikap dan teladan Yesus yang diberikan kepada kita ketika dia menghadapi situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Ternyata setelah 2000 tahun lewat, ya, ternyata apa yang dialami Yesus, drama yang menyakitkan itu tetap berlangsung selama manusia ada. Ternyata kita pun, saudara dan saya, tidak kebal terhadap fakta yang menyakitkan itu. Ya. Apa? Dikhianati orang yang dekat dengan kita. Ya. Yang mengkhianati Yesus bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan Yesus. Memang orang yang dekat yang bisa mengkhianati kita, saudara, betul? Yang jauh nggak bisa, yang dekat yang bisa. Karena itu mari kita bahas, apa teladan Yesus yang bisa kita pelajari hari ini dalam menghadapi pengkhianatan, dalam menghadapi drama kehidupan yang menyakitkan yang dia alami, dalam menghadapi situasi yang paling sulit dalam kehidupannya. Mari kita baca. Markus 14 ayat 43 sampai 47 lebih dulu. Markus 14 ayat 43 sampai 47. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Saudara, kejadian-kejadian yang dialami Yesus ini mengkonfirmasi, ya, membuktikan, menunjukkan bahwa murid-murid Yesus ini memang benar-benar tidak peduli, tidak berempati, tidak terbeban sedikit pun atas semua kesulitan yang dihadapi oleh gurunya. Gurunya yang telah berbaik hati, berkorban dan mengasihi mereka, memelihara mereka selama 3,5 tahun. Ada peribahasa Indonesia yang berkata air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kalau kebaikan hati saudara dibalas dengan kejahatan, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara gemes, marah dan sebagainya ya. Nah, perikop yang akan dibahas hari ini menceritakan ada sekelompok orang yang disuruh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi pada waktu itu membawa pedang dan pentung mencari Yesus. Seorang muridnya yaitu Yudas Iskariot menyerahkannya dengan mencium Yesus sebagai tanda supaya gerombolan itu bisa menangkap Yesus. Untuk menunjukkan ini loh Yesus, ini orang yang mesti ditangkap. Saudara, pernahkah kita berpikir ketika Yudas pertama kali ketemu Yesus dan menjadi muridnya? Diterima Yesus menjadi muridnya. Kira-kira Yesus tahu enggak Yudas ini bakal mengkhianati dia suatu hari? Tahu. Coba saudara lihat di sini. Tetap diterima. Kalau saudara tahu ada orang yang bakal nyolong barang saudara, kira-kira saudara terima enggak di rumah? Saudara akan tutup pintu rapat-rapat. Tapi Yesus beda. Ini orang yang dia tahu satu hari
Yudas ini bakal mengkhianati dia, bakal menyerahkan dia untuk dibunuh. Dia terima dengan tangan terbuka. Wow, luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat Yudas ini akhirnya bisa menempati posisi sebagai bendahara dalam tim pelayanan Yesus pada waktu itu. Nggak main-main, saudara. Bendahara itu menunjukkan bahwa orang yang dipercaya oleh Yesus. Betul? Kalau nggak dipercaya nggak mungkin dipegangin duit. Meskipun kita tahu semua sebetulnya Yudas ini karakternya bagaimana. Moto duiten. Ya. Bagaimana perasaan Yesus ketika Yudas yang datang pada waktu itu mencium dia? Wow, saya nggak bisa bayangin, saudara. Yesus tahu Yudas ini mencium dia sebagai tanda untuk menyerahkan dia. Mungkin kalau saya akan teriak-teriak ya, kau munafik, kau pengkhianat, kira-kira begitu ya. Enyah kau gitu ya, pergi kau sana. Jangan perlihatkan mukamu kepadaku, kira-kira begitu ya. Karena apa? Pasti menyebalkan, saudara. Tidak ada orang yang mau dikhianati terus bisa seperti Yesus nih, luar biasa. Tapi apa kata Yesus? Markus 14 ayat 48. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Bahkan Matius 26 ayat yang ke-49, Yesus berkata, ayat yang ke-50 Yesus berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, luar biasa. Markus mencatat Yesus enggak protes apapun terhadap Yudas. Dia hanya mengingatkan bahwa tiap hari dia ada di tengah-tengah mereka, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran di bait Allah. Cuman itu yang Yesus katakan. Dari Matius tadi, kita bisa baca, Yudas yang menyerahkan Yesus dipanggil teman, saudara. Hai teman, wow. Saudara, kira-kira saudara mau nggak panggil teman orang yang sudah menyakiti saudara? Coba ingat-ingat siapa yang kira-kira sudah pernah menyakiti saudara. Mau nggak saudara panggil dia teman? Hai teman. Oh saudara, nggak main-main. Tidak ada kemarahan sedikit pun yang keluar dari Yesus. Kejahatan yang paling kejam tidak bisa mengubah karakter Yesus sebagai pribadi kasih yang kekal. Jadi poin pertama yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita tangkap teladan Yesus? Kasih itu tidak pernah hilang karena kejahatan. Kejahatan tidak pernah merubah pribadi kasih itu. Kalau kasih yang saudara miliki masih bisa berubah karena kejahatan orang lain dalam hidup saudara, artinya orang itu masih mengontrol kehidupan saudara, betul? Kalau kejahatan orang itu sampai bisa merubah karakter saudara, dari orang yang semula baik, yang semula hangat, yang semula mengasihi satu dengan yang lain, tiba-tiba saudara bisa kecewa, saudara bisa pahit, saudara bisa dingin, saudara bisa tidak peduli, saudara bisa cuek terhadap orang lain. Artinya hidup kita masih dikontrol oleh orang lain. Buktinya apa? Kejahatan orang lain bisa merubah karakter dan pribadi kita. Bisa membuat kasih yang Tuhan sudah berikan lebih dulu kepada kita hilang begitu saja.
Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Apakah semua kejahatan yang pernah terjadi selama ini, yang dilakukan orang-orang dekat saudara, membuat karakter saudara berubah? Biarlah kebenaran yang hari ini kita belajar, boleh menyembuhkan hati kita semua. Amin. Kalau masih ada yang pahit-pahit, yang masih dingin, yang masih beku, karena akibat trauma masa lalu, akibat kejahatan orang, akibat saudara dilukai oleh orang, biarlah kepahitan itu boleh hilang hari ini juga. Amin. Boleh, hati kita boleh disembuhkan, hati kita boleh berubah menjadi hangat kembali. Hati kita boleh terus berapi-api lagi, tidak dingin, tidak padam, tidak lagi cuek terhadap orang lain, tapi makin care terhadap orang lain. Jangan pernah berubah karakter kita karena kejahatan orang. Jangan izinkan siapapun juga mengontrol kehidupan saudara, termasuk kejahatan mereka. Amin. Biarlah hidup kita cuma dikontrol sama Tuhan. Saya percaya kita semua tidak ada yang gak pernah mengalami kejahatan dari orang lain. Orang yang paling dekat dengan kita justru yang paling bisa menyakitkan kita. Betul? Yang paling bisa melukai hati kita, yang paling bisa menghancurkan hidup kita. Itu orang-orang yang paling dekat, saudara. Tapi biarlah apa yang mereka lakukan tidak pernah sekalipun merubah kepribadian saudara. Tidak merubah karakter saudara. Yang semula originalnya ciptaan Tuhan yang baik dan luar biasa menjadi pahit, getir, dingin, beku dan sebagainya. Biarlah hari ini, kebenaran ini boleh merubah hati kita. Boleh memulihkan hati kita kalau ada yang sakit, kalau ada yang masih terikat trauma masa lalu, atau masih terus mengingat kejahatan orang. Biarlah hari ini kita ampuni. Amin. Biarlah kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita boleh menjadi original seperti ketika Tuhan ciptakan kita. Seolah-olah seperti belum pernah ada orang yang menjamah kita dengan kejahatan mereka. Seperti kita dulu, waktu kita masih kecil, polos, lugu gitu ya. Menarik sekali. Saya percaya saudara, originalitas kita itu sangat menarik. Karena Tuhan berkata dalam Alkitab, apa yang Dia ciptakan, ketika Dia ciptakan manusia, Dia berkata, sungguh amat baik. Karena itu mari kita jadi sebagaimana original kita diciptakan Tuhan. Pasti sungguh amat baik. Amin. Ya. Saya banyak mengenal orang yang hari-hari ini berubah. Jadi garang, jadi pendenam, jadi penuh kepahitan, ngomongnya selalu pahit. Hanya karena apa? Karena pernah mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan dan menghancurkan hatinya. Mari saudara, kalau ada di antara kita yang seperti itu, buang. Itu semua sampah kehidupan yang tidak perlu dipelihara. Amin. Biarlah kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Menjadi seperti original kita diciptakan Tuhan. Sangat baik. Ya. Ayat yang ke-47 dikatakan seorang murid yang ada di situ, kita tahu siapa ini, Petrus. Ya. Menghunus pedangnya, lalu membacok telinga hamba imam besar ini sehingga putus. Yohanes 18 ayat 10 mengatakan nama hamba imam besar ini Malkus. Ya. Nah, Markus tidak menulis kejadian selanjutnya, tapi Lukas mencatatnya. Dalam Lukas 22 ayat yang ke-50, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, luar biasa. Saudara.
Mestinya kalau kita jadi Yesus ya senang dibela ya kan saudara. Ketika Petrus menghunus pedangnya, lalu menetakkan telinga hamba si Malkus ini, mestinya kita ya, rasain lu kan gitu ya. Ini enggak, Yesus berkata, sudahlah itu. Artinya jangan begitu. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu. Saudara lihat di sini, kasih Yesus tidak terhalang ketika Malkus itu datang untuk menyerahkan, untuk menangkap dan menyerahkan Yesus itu dibunuh. Kasihnya terhadap Malkus, hamba imam besar ini, tidak terhalang oleh kejahatannya. Dan saya percaya kalau kasih Yesus terhadap si Malkus ini, yang datang untuk menangkap dia, tidak pernah hilang karena kejahatan si Malkus. Saya percaya kasih Yesus yang sama tidak pernah hilang karena kejahatan Yudas yang mengkhianati dia. Amin. Ya. Demikian juga ketika murid-muridnya akhirnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Di ayat yang ke-50. Kasih Yesus yang sama tidak pernah terhalang atau tidak pernah hilang karena mereka mengkhianati Tuhan. Enggak pernah, saudara. Ingat poin ini. Kasih itu tidak bisa hilang atau tidak boleh hilang karena kejahatan yang terjadi atas kita. Ya. Kasih dan kepentingan, kasih dan kebaikan Yesus ini tidak untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kemuliaan Bapa di sorga. Ini rahasianya, kenapa kasih Yesus tidak hilang? Karena kejahatan orang yang menyerahkan dan mengkhianati dia. Karena kasihnya bukan untuk dirinya. Kasihnya untuk Bapa di sorga. Kasihnya untuk memuliakan Bapaknya. Kasihnya ini dilakukan demi ketaatan kepada Bapa di sorga. Ya. Kasih tidak boleh hilang karena kejahatan yang terjadi atas kita. Apapun bentuknya, dalam hidup ini banyak sekali kejahatan dan masalah kesulitan yang boleh terjadi. Tapi ingat saudara, jangan pernah biarkan kesulitan dan masalah saudara, kejahatan yang terjadi di dalam diri saudara, merubah kehidupan saudara dari yang penuh kasih jadi yang sama sekali tidak peduli. Jangan izinkan kasih saudara hilang hanya karena kejahatan orang. Amin. Yang kedua, saudara. Ayat yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yang kedua, fokus dan tujuan hidup Yesus menggenapi rencana Bapa, bukan keluar dari kesulitan hidupnya. Ya. Biasanya reaksi kita secara wajar, normalnya itu adalah kalau kita ini punya kesulitan, kita ini berusaha keluar, segera keluar dari kesulitan kita. Betul nggak? Kalau kita kesulitan duit, kita kerja mati-matian supaya kita dapat duit, supaya kita bisa keluar dari kesulitan keuangan kita. Gitu kan? Sampai mungkin double job, triple job. Karena apa? Karena ada kesulitan keuangan yang kita hadapi. Ya. Kadang kalau kita sakit, kita berusaha mati-matian cari dokter yang paling canggih supaya kita bisa dapat pengobatan yang terbaik sehingga kita cepat-cepat sembuh. Ini reaksinya manusia dan ini wajar, ini normal, biasa. Ya. Tapi Yesus berbeda, saudara. Dia dengan tenang berkata di ayat yang ke-49b, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Wow. Pernah enggak saudara mengalami kesulitan? Lalu saudara berkata,
biarlah jadilah kehendak Tuhan atas saya. Saudara, it's not easy. Yesus dengan tenang berkata, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ini menunjukkan fokus kehidupan Yesus. Tujuan Yesus adalah menggenapi rencana Bapa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan untuk keluar dari kesulitan. Jadi nggak boleh dibalik, saudara ya. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa fokus terhadap rencana Bapa itu yang terpenting dibandingkan dengan keluar dari kesulitan. Di dalam bagian lain kalau saudara baca, Yesus berkata, kenapa kamu datang pakai pedang dan pentung? Kalau aku mau, aku bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat untuk datang membela aku, kata Yesus. Jadi di sini Tuhan memang tidak, orientasinya, tujuannya tidak pada keluar dari kesulitan, tidak keluar dari masalahnya. Saya percaya kalau Tuhan mau keluar dari masalahnya, itu orang-orang yang bawa pedang dan pentung tidak akan pernah bisa menangkap dia. Tidak akan pernah bisa membiarkan Yesus lolos dari mereka. Orang-orang itu tidak akan bisa. Itu kalau Tuhan mau keluar dari kesulitannya. Tapi ternyata enggak. Yesus tidak berorientasi pada keluar dari kesulitannya, tapi berorientasi pada menggenapi rencana Bapa. Saudara tahu enggak kalau setiap kesulitan di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan. Siapa yang percaya hidup ini tidak ada yang kebetulan? Dari sekecil apapun yang saudara alami, tidak ada yang kebetulan. Termasuk segala masalah dan kesulitan saudara dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan. Nah di sini Yesus memberikan teladan kepada kita. Instead of kita ini berusaha mati-matian keluar dari kesulitan kita, nomor satu kita harus peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika saya sakit, saya santai aja, saudara. Saudara pasti nggak pernah lihat saya wajahnya berduka, sedih, muram, stres, dan sebagainya, enggak. Saya tidak izinkan kesulitan apapun mengikat kehidupan saya. Karena saya percaya, ada rencana Allah yang harus saya genapi. Melalui sakitnya saya bisa punya banyak kesempatan menolong orang. Mengkaunseling orang yang membutuhkan. Saya mengkaunseling orang di Sydney, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di mana-mana. Saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup ini melalui kesulitan saudara. Bukannya nggak boleh berusaha keluar dari kesulitan, tapi bukan itu yang nomor satu. Tapi rencana Tuhan dalam hidup ini itu yang harus digenapi. Saya ambil contoh. Rencana Tuhan gereja ini dibentuk apa? Agar supaya kita ini seluruh jemaat ini memuji dan menyembah Tuhan. Betul? Sehingga kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus bebaskan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh. Kita bebas mau angkat tangan, mau goyang. Tapi harus kita ekspresikan sukacita kita, terima kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rasa syukur kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pujian dan penyembahan kita hidup. Amin. Kita jiwai sungguh-sungguh. Tidak peduli apapun yang ada, kesulitan apapun yang ada dalam gereja ini. Mungkin pemain musiknya kurang, singernya kurang, dan sebagainya. Apapun, tidak boleh menghalangi tujuan Tuhan yang utama untuk membentuk gereja kita ini, untuk memenangkan jiwa, untuk memuji dan menyembah Dia. Itu tujuannya. Ya.
Karena itu jangan pernah fokus pada kesulitan. Mari fokus pada rencana Bapa, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau fokusnya kita tepat, fokusnya kita pada rencana Bapa, maka saudara akan melihat bahwa di balik segala kesulitan dan masalah saudara, ada hal-hal indah yang Tuhan sedang sediakan. Yang saudara bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan justru juga bisa memberkati kehidupan saudara sendiri. Saya ingin menampilkan satu ilustrasi foto. Tolong ditampilkan. Iya. Saudara, ini foto diambil di Sudan tahun 1993. Saudara lihat ya. Foto ini menunjukkan seorang gadis kecil yang telanjang bulat, yang merangkak, artinya dia sudah nggak punya tenaga lagi untuk jalan, untuk duduk, atau untuk berdiri, tapi dia merangkak karena dia tidak punya tenaga lagi. Gadis ini merangkak menuju kamp pengungsian PBB yang jaraknya 1 kilometer dari tempat dia berada. Dan di belakang dia ada burung bangkai yang mengikuti gadis kecil ini. Ya. Foto ini diambil oleh Kevin Carter namanya, seorang fotografer Amerika. Dan setelah dia mengambil foto ini, pada tahun berikutnya, pada bulan Mei tahun 94, foto ini ternyata memenangkan hadiah Pulitzer. Hadiah tertinggi, penghargaan tertinggi di bidang jurnalistik. Tapi ketika setelah foto ini terbit dan foto ini terkenal di seluruh dunia, apa yang terjadi? Orang-orang rame-rame tanya kepada si Kevin Carter ini, kepada fotografernya. Terus anak gadis ini gimana? Jadinya mati apa enggak? Bisa sampai ke kamp pengungsi enggak? Ya. Apa akhirnya anak gadis ini dimakan burung bangkai? Bagaimana kami bisa menolong anak gadis ini? Lalu pertanyaan yang terakhir, orang-orang ini yang membuat Kevin tidak berdaya. Mereka tanya, kenapa Kevin tidak menolong anak gadis ini? Waduh, pertanyaan ini menghunjam di hati Kevin Carter. Si Kevin ini stres, saudara. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena begitu dia selesai motret ini, dia tidak peduli terhadap gadis ini, dia langsung pergi meninggalkan gadis ini. Jadi dia sendiri tidak tahu cerita akhirnya bagaimana. Penyesalan yang ada di hati Kevin Carter ini begitu mendalam. Karena dia tahu sesungguhnya dia bisa menolong gadis ini, tapi itu tidak dilakukannya. Sehingga dia tidak bisa tahu bagaimana nasibnya si gadis ini. Mati atau hidup, bisa mencapai kamp pengungsian atau enggak, dia nggak tahu. Dan apa yang terjadi? 2 bulan dia stres berat dan akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena Kevin Carter ini punya penyesalan yang begitu mendalam karena dia tidak melakukan tugas kemanusiaannya. Bahwa tugas kemanusiaan itu harus menolong orang yang bisa ditolong. Kalau ada orang yang perlu diselamatkan, orang itu perlu diselamatkan, harus diselamatkan. Kalau kita bisa tolong, kita harus tolong. Tidak perlu tunggu dia minta tolong, betul? Inilah tugas kemanusiaan. Dan dia tahu tugas kemanusiaan ini lebih penting daripada tugas Pulitzernya dia, tugas jurnalistiknya dia. Tugas jurnalistiknya untuk menangkap momen-momen seperti peristiwa ini. That's it.
dan akhirnya memenangkan penghargaan tertinggi. Tapi tugas kemanusiaan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Dia bisa tolong, tapi dia tidak menolong. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus bertobat, harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, sayang sekali. Mestinya Kevin tidak perlu bunuh diri. Tapi dia masih bisa memperbaiki hidupnya. Saudara, apa yang terjadi pada Kevin ini? Ini sebetulnya memberikan kita warning. Mengingatkan kita, menyadarkan kita. Saudara sadar enggak? Di antara bangku-bangku kosong yang sekarang saudara lihat ada di dalam gereja ini. Pernah enggak saudara berpikir bahwa salah satu dari bangku kosong itu adalah tempat yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang saudara kasih, orang-orang yang saudara kenal, orang-orang yang setiap hari chat WA dengan saudara, yang setiap hari ngobrol di telepon sama saudara, yang setiap minggu mungkin makan bersama saudara, mungkin sering jalan bersama saudara. Kira-kira kita sanggup enggak? Saya cuma membayangkan aja. Ketika satu hari nanti saudara dan saya naik ke sorga, gitu ya, ketemu Tuhan. Lalu ketika Tuhan tanya begini sama kita, gimana ceritanya si A temenmu yang setiap hari ngobrol di WA sama kamu, dia sudah percaya Tuhan belum? Sudah percaya Yesus belum? Kamu sudah bawa dia ke gereja belum? Kira-kira kalau Tuhan satu hari tanya begitu sama kita, apa jawab kita? Kita selama ini seringkali berpikir seperti Kevin. Yang penting saya sudah menyelesaikan tugas saya. Yang penting saya sudah sharing firman sama dia. Yang penting saya sudah ajak dia ke gereja. Tapi kita belum kerja keras, saudara. Belum kerja keras bahwa orang datang kepada Tuhan. Saudara, tidak gampang. Saya baru melayani orang di Malaysia dan dia terima Tuhan. Berapa kali saya sudah ngomong sama dia. Ketika waktunya belum sampai, dia nggak bakal terbuka hatinya. Tapi ketika waktu Tuhan sampai, dia baru bisa percaya. Amin. Demikian juga saudara jangan pernah putus asa karena saudara sudah berusaha tetapi saudara tidak berhasil. Jangan sampai saudara merasa seperti itu. Mari kita komitmen kepada Tuhan. Tahun ini kita komitmen. Tiap kita bawa satu orang datang kepada Tuhan. Bawa dia datang ke gereja supaya mereka dengar firman dan mereka bisa diselamatkan. Saya percaya tahun depan bangku-bangku kosong ini akan terisi oleh orang-orang yang saudara kasih, yang saudara kenal, yang selama ini bergaul bersama saudara. Dan itu akan membuat saudara berbahagia. Ketika orang di Malaysia yang saya layani terima Tuhan, hati saya penuh sukacita, saudara. Sampai gak bisa tidur semalam karena apa? Sukacita luar biasa. Saudara mungkin berpikir bahwa yang gak beres itu cuma Petrus saja. Enggak. Ya. Mereka melarikan diri karena mereka mengingkari kata-katanya sendiri. Markus 14 ayat 31 berkata, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau.
Semua yang lain pun berkata demikian juga. Sudah perhatikan nih, yang ngomong bukan cuma Petrus, semua. Alkitab menulis semua, artinya 12 muridnya ngomong yang sama seperti Petrus. Tapi akhirnya apa? Mereka melarikan diri dan meninggalkan dia. Ini bukti bahwa karakter murid-murid Yesus itu semua nggak ada yang beres. Semuanya kacau, egois, tidak punya empati, tidak tahu berterima kasih, tidak setia, munafik, pengecut dan sebagainya. Kita bisa menuliskan daftar panjang tentang kejelekan mereka. Karena itu jangan sampai karakter kita termasuk salah satu dari daftar ini. Amin. Ya. Mari saudara, sama seperti Yesus, fokus pada tujuan dan rencana Bapa atas dirinya. Dan bukan keluar dari kesulitan hidupnya. Mari kita fokus. Kesulitannya saudara pikiri tidak akan pernah selesai. Meskipun saudara sudah berusaha, kadang-kadang kesulitan itu tidak pernah selesai. Karena memang sengaja kesulitan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan mengajar kita, untuk merendahkan hati kita, untuk lebih mengembangkan iman kita kepada Tuhan. Sebab melalui kesulitan-kesulitan itu kita makin peka, kita makin percaya, kita makin mengenal Tuhan, dan kita makin bertumbuh di dalam iman. Mari instead of berusaha mati-matian keluar dari kesulitan kita, lebih daripada mengalahkan usaha kita untuk selalu fokus pada rencana Bapa, mari kita arahkan hidup kita untuk tetap kepada menyenangkan hati Bapa. Biar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita jadi atas kehidupan kita. Melalui semua liku-liku masalah dan kesulitan kita, biarlah rencananya jadi atas kita. Mari kita bekerja keras, mari kita layani Tuhan. Kita bawa satu jiwa dalam 1 tahun. Kira-kira susah enggak? Enggak, saudara. Asal kita mau kerja keras. Dunia ini mengenal, tanpa kerja keras enggak ada kesuksesan. Demikian juga dalam pelayanan. Tanpa kerja keras, enggak ada pelayanan yang sukses. Mari kita kerja keras. Saudara gak bisa bawa apa-apa sama Tuhan. Saudara cuma bisa bawa jiwa untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Amin. Makin saudara rajin bawa jiwa, saya percaya besok ketika kita harus kembali masuk dalam kekekalan, mereka-mereka yang sudah saudara bawa kepada Tuhan, mereka akan berbaris menyambut saudara. Mereka akan berkata, terima kasih ya, karena kamu, aku ada di sini. Amin. Mari saudara. Yang pertama, jangan izinkan kasih kita hilang karena kejahatan orang. Yang kedua, mari fokus pada rencana Bapa. Bukan pada kesulitan, bukan pada keluar dari kesulitan. Tapi biarlah rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup ini. Kami belajar untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Tuhan, izinkan kami dalam hidup ini mempraktekkan prinsip kebenaran ini. Kalau ada orang-orang yang hari ini masih menyakitkan hati kami, masih tidak bisa kami lupakan, hari ini kami katakan, kami mengampuni mereka. Kami mengampuni si A, si B yang sudah menyakiti hati kami. Dan kami mau lepaskan segala belenggu kepahitan dari hati kami. Supaya kami tidak pernah kehilangan kasih kepada mereka karena kejahatan mereka. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Engkau tidak pernah melihat kejahatan kami, tapi Engkau mengasihi kami tanpa pamrih, tanpa peduli kejahatan kami. Bapa, biarlah kami menteladani Engkau.
Tolong kami supaya kami tidak fokus pada keluar dari kesulitan, usaha mati-matian untuk keluar dari kesulitan. Tapi kami fokus pada rencana Bapa. Kami percaya ketika kami fokus pada rencana-Mu Tuhan, maka kesulitan kami tidak ada artinya. Dengan begitu mudahnya Engkau akan menyelesaikan persoalan kami. Ketika kami fokus pada rencana-Mu. Ketika hidup kami fokus untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Tuhan, terima kasih. Terjadilah atas kami semua kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sudah pelajari. Kami serahkan hidup ini menjadi persembahan kepadamu. Persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Demikian juga kalau hari ini kami mempersembahkan praise and worship kami. Mempersembahkan persembahan perpuluhan ataupun persembahan khusus kami dalam bentuk materi. Biarlah Tuhan juga berkenan menerimanya. Menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua, setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Biarlah Engkau curahkan berkat khusus-Mu dalam hidup kami semua, supaya kami boleh menikmati berkat-Mu, berkat kehidupan bersama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya kami boleh praktekkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.